Halo, selamat siang semuanya. Kita lanjut lagi untuk membahas materinya setelah sekian lama tidak upload video. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan soal space mid part 1 ya, alias matematika untuk si otak visual. Tanpa basa-basa lagi, kita langsung bahas ke materi yang pertama ya. Ya, apa itu angka? Ya, pernah mikir nggak ya? Angka itu sebetulnya cukup abstrak. Kalau lihat dari gambar, ini dua buah mangga. Tapi gimana untuk menjelaskan angka 2 di gambar pada orang yang tidak bisa melihat? Ya, tentu kita memanfaatkan sentuhan ya. Atau dalam istilahnya kita memanfaatkan sistem Braille. Ya, tapi kan untuk mengenalkan konsep angka 2, kita kan melakukan pendekatan abstrak dulu ya, seperti ya ini dua buah mangga lalu disentuhkan, ini satu mangga, ini dua mangga. Nah, untuk selanjutnya konsep ini dikonversi ke dalam sebuah simbol berupa angka 2. Nah, maka angka juga mungkin hanya sebuah aksioma ya, atau aturan bahasa yang disepakati bersama untuk komunikasikan persepsi kita dengan orang lain. Jadi angka itu sebetulnya adalah suatu jenis bahasa saja. Layaknya sebuah bahasa pada umumnya, kombinasinya akan menghasilkan makna. Satu mangga yang dibelah dengan sama banyak jika diubah dalam bahasa angka adalah 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Satu mangga dibagi 2, hasilnya setiap satu orang dapat setengah potong mangga. Saya tidak tahu berapa jumlah mangganya, tapi yang jelas ini dibagi sama rata antara saya dan kamu. Saya hanya dapat sebelah mangga. Artinya set X ya, X itu merepresentasikan jumlah mangganya. Jumlah mangganya dibagi 2, hasilnya setiap orang, saya dan kamu, kebagian setengahnya. Berarti jika disatukan, karena dibagi 2 ya, jika disatukan hasilnya maka satu mangga. Nah, pada contoh ketiga, kita ada 2 orang dan masing-masing dari kita punya sebelah mangga. Jika kita kumpulkan, maka total mangganya akan terlihat. 2 potong dikalikan setengah maka sama dengan X. Ya, total mangganya adalah X atau 1. Itu contoh operator logikanya ya, logika dari bahasa ke dalam angka. Nah, ini yang ketiga adalah sistem koordinat dan geometri. Ya, bayangin kamu melihat sebuah benda di sekitarmu. Kamu ada kebutuhan untuk mendeskripsikan apa yang kamu lihat pada orang lain, tapi harus presisi karena ingin dibuat replikanya. Nah, ini anggap saja sistem koordinat ini sebuah mesin ya, mesin yang satuannya sudah ditentukan bersama, sudah sepakat, sehingga ketika ada transfer persepsi antara satu orang dengan orang lain, itu akan menghasilkan output yang sama. Nah, contohnya seperti ilustrasi di sini ya. Garis ke atas adalah Y, garis ke samping adalah X. Dan di sini ada objek kotak A, B, C, D. Nah, kita tempatkan kotak ini dalam skala garis X dan Y, dan didapat nilai X-nya untuk titik pertamanya, titik A adalah 2, lalu titik B adalah 5, lalu titik C adalah 5X dan 5Y, lalu titik D adalah 5Y dan 2X. Sehingga jika dikonversikan ke dalam nilai matematika, itu akan menjadi seperti ini. 2X 1Y, 5X 1Y, 5X 5Y, 2X 5Y. Maka dari sana juga akan muncul suatu nilai lain ya, nilai lain. Kalau misalkan kita ngomongin soal bentuk geometri, seperti kotak ini ya, kotak kan memiliki panjang dan lebar. A dan B adalah panjang, B dan C adalah lebar misalnya. Maka dengan data-data X dan Y, skala X dan Y yang telah kita tahu gitu, yang sudah kita universalkan,
Maka ketika dikonversikan, jarak A ke B adalah segini, jarak B ke C adalah segini. Lalu jarak C ke A adalah ini, rumus Pythagoras segitiga. Ya, karena ini objeknya geometri, maka aksioma-aksioma ataupun ketentuan-ketentuan tetap yang ada di geometri itu berlaku juga terhadap sistem pengamatan berbasis koordinat ini. Nah, ini adalah scale problem dan statistika. Jika kita melakukan zooming pada garis yang kita gambar ya, seperti tadi, kita sadar bahwa garis yang kita gambar pada level sangat kecil itu terlihat seperti titik-titik yang tersebar, yang mengikuti arah dominannya. Begitu pula jika di zoom out, gambar kita di kejauhan hanya akan berupa titik saja. Nah, inilah scale problem. Nah, disinilah statistika come in handy ya. Statistika di sini pada dasarnya digunakan untuk menetapkan batas kompromi distribusi pada struktur utamanya. Ibaratnya jika lebih dari sekian jarak yang ada, ibaratnya jika lebih dari jarak sekian sebuah titik tersebar dari pusatnya, maka dianggap titik tersebut adalah titik outlier atau titik yang bukan bagian dari struktur utama. Nah, seperti dalam rasi bintang, ketika kita menggambar rasi bintang, kita kan tidak otomatis melihat garis-garisnya ya, tapi hanya melihat bagaimana tingkat keterangan bintang yang ada di langit gitu ya. Nah, tingkat penyebaran ini dan garis-garis ini merupakan garis yang kita gambar hasil dari kompromi penyebaran titik bintang yang ada di langit, karena penyebarannya sebetulnya tidak tersebar secara linear ya jika di zoom in secara masif gitu. Nah, disinilah ada distribusi lonceng ya, atau sebuah teori yang berkembang di dunia statistika. Tidak seperti namanya, distribusi lonceng secara visual terlihat seperti penyebaran cahaya pada lampu ya. Dan setiap areanya diukur berbanding terhadap intensitas dan titik pusat sebarannya. Nama areanya adalah standar deviasi. Standar deviasi 1 adalah rata-rata data penyebaran dari pusat atraktornya ya, atau dari titik pusatnya itu sebesar 68%, titiknya itu menyebar di sana. Lalu standar deviasi 2, rata-rata data penyebar di sini adalah 95%. Dan standar deviasi 3 adalah rata-rata data menyebar di sini adalah 99,7%. Dan ketika ada titik yang tersebar lebih dari area standar itu, maka disebut sebagai titik outlier atau merupakan titik yang bukan bagian dari struktur utamanya. Nah, mungkin itu ya part 1 pembukaan untuk SpaceMate, matematika visual untuk orang yang berpikir visual. Jadi kita gunakan matematika ini hanya sebagai alat untuk transfer persepsi kita. Jadi alih-alih kita menggunakan matematika seperti yang diajarkan di sekolah, alias matematika yang berbasis logika dasar dan apa ya namanya, dan operator, kita pakai matematika untuk menjelaskan konsep persepsi yang berbasis visual. Nah, mungkin cukup sekian ya materi penerangan awal mengenai SpaceMate. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan komen saja. Terima kasih, selamat siang.